Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Pol-pol kembali lagi dengan konten Swindler. Nah, kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita yang sangat-sangat tidak bisa ditebak lebih dari biasanya, karena di saat kita kira itu berakhir, itu merupakan sebuah permulaan yang baru lagi. Cerita kali ini jujur sangat mudah, kita perlu ingat 3 tokoh saja. Langsung kita mulai. Nah, tokoh yang perlu kita kenal, 2 orang yang paling penting adalah suami dan istri. Suaminya bernama Dae-ho, istrinya bernama So-hyun. Nah, mereka ini merupakan pasangan suami istri yang lumayan bahagia. Dan bahkan si istri ini udah hamil. Tapi, suatu hari si istri yang bernama So-hyun ini pergi ke kantor detektif swasta dan meminta untuk mengintai gerak-gerik suaminya. Lalu kantor detektif swasta tanya, "Loh, Ibu kenapa? Apakah suami ibu selingkuh atau ada hal yang mencurigakan atau kenapa, Bu?" Nah, di situ So-hyun mulai menceritakan alasan kenapa dirinya datang ke kantor detektif swasta. Jadi sebenarnya ini yang terjadi. So-hyun sama Dae-ho, mereka setelah menikah, mereka tinggal bersama, dan tidak lama setelah itu So-hyun ini hamil. Dan tentunya mereka ini sangat-sangat bahagia karena anak yang dinanti-nanti akhirnya juga tiba gitu. Pokoknya mereka sudah memulai sebuah perjalanan sebagai orang tua. Nah, tapi di suatu malam, tiba-tiba temennya So-hyun yang juga merupakan temennya Dae-ho ini datang ke rumah mereka jam setengah 11 malam. Kondisinya ini di Korea jadi apartemen. Dibuka. Teman yang datang ke rumah So-hyun dan Dae-ho ini bernama Sarah. Nah, bingung saya. "Loh, Sar, kamu ngapain malam-malam ke rumahku? Kok kamu basah semua gitu? Kan luar nggak hujan, ada apa kamu?" Jadi, cewek bernama Sarah ini merupakan temannya So-hyun dan juga temannya Dae-ho. Tapi, di malam hari dia ini datang dalam kondisi basah, padahal lagi nggak hujan. Ya, membingungkan ya toh. Dan basahnya itu bukan yang basah kayak keringat, tapi basah ngopios gini. Sarah menjawab kayak gini, "Jadi gini, Yon, aku sebenarnya nggak pengen ganggu kamu sama Dae-ho, apalagi kamu ini baru nikah. Cuman rumahku habis kena bencana, Yon." Nah, bencana yang dimaksud di sini itu bukan bencana alam, tapi ternyata rumah di atasnya Sarah itu ternyata bocor dan airnya itu nembus ke bawah sehingga rumahnya Sarah itu katanya basah total. Dan karena basah total, jujur agak susah ditinggali. Dan untuk membenahi ini ataupun kayak renovasi, mereka itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu katanya. Dan karena ini basah banget, dia itu nggak bisa tidur di situ. Dan malam itu dia juga sempat mikir mau ke hotel atau kemana, tapi karena daripada ke hotel dan bayar mahal, dia itu coba pergi ke rumah temannya dan izin boleh nggak tinggal sebentar gitu. Di saat Sarah ini datang dan tanya kayak gitu, awalnya Dae-ho pun tidak terlalu setuju karena mereka ini pasangan suami istri yang baru nikah dan masih menikmati masa-masa honeymoon gitu. Tapi temennya ini benar-benar memohon, udah gitu Sarah ini juga temennya Dae-ho dan juga temennya So-hyun. Jadi ya mereka itu sebenarnya nggak terlalu pingin, tapi dipikir-pikir kasihan juga lah temennya nggak ada tempat tinggal, disuruh nginep di hotel juga buang-buang uang. Akhirnya mereka mengizinkan Sarah untuk tinggal sementara selama 2 minggu di rumahnya So-hyun dan Dae-ho. Masalahnya setelah 2 minggu tiba-tiba Sarah mengubah pernyataannya yang awalnya bilang 2 minggu jadi 4 minggu. Karena dia bilang, "Rumahku ini loh habis kena air, basah semua. Jadi aku memutuskan sekalian aku benahin rumahku, tak renovasi secara keseluruhan. Jadi sorry ya, tapi aku tak tinggal 2 minggu lagi. Please bantuannya 2 minggu aja, nggak lama lagi, oke? 2 minggu. Kan aku udah stay 2 minggu. Ya selama ini lagi." Nah, temennya agak maksa dan karena setelah 2 minggu itu mereka juga agak terbiasa, akhirnya mengiyakan. Nah, masalahnya setelah 1 bulan pun temennya yang bernama Sarah ini ada aja alasannya untuk tidak pulang-pulang. Tapi yang membuat So-hyun ini pergi ke kantor detektif swasta itu sebenarnya bukan hanya karena itu. So-hyun bilang seperti ini ke detektif swasta. Jadi itu memang mengganggu, tapi itu bukan alasan pertama saya datang ke sini. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Setelah 2 minggu lebih sedikit, suami saya ini mulai pulang agak malam. Dan pulangnya itu mesti bareng sama Sarah. Saya paham, Sarah sama Dae-ho itu memang bekerja di perusahaan yang sama, di industri yang sama, di tim yang sama. Jadi bisa jadi mereka itu memang kerja bersama dan juga ada proyek yang dikerjakan bersama. Tapi anehnya, kenapa setelah Sarah tinggal di sini, jam pulangnya Dae-ho ini mulai semakin telat dan pulangnya mesti barengan atau ya bedanya itu 2-3 menit sama Sarah. Jadi memang nggak ada bukti jelas dan memang tidak ada suatu hal yang mencurigakan, tapi perasaannya So-hyun ini tidak nyaman melihat itu. Mulai keesokan harinya, detektif swasta mulai ngikuti.
Dan ternyata betul, dalam artian Daewoo sama Soyeon ini benar-benar kerja bersama. Mereka ini kerja di industri entertainment, lebih tepatnya di TV. Yang suami ini produser, yang cewek ini merupakan writer. Jadi memang lumayan akrab dan dekat. Bahkan makan juga bareng, ngopi juga bareng. Ya sebatas rekan kerja sebenarnya. Tapi memang terlihat mereka berdua ini lumayan akrab dan lumayan dekat, melebihi yang sedikit dibayangkan. Tapi nggak ada bukti kalau mereka itu selingkuh atau mereka ini saling suka sebagai cowok cewek gitu, nggak ada. Hari pertama berlalu seperti itu, hari kedua berlalu seperti itu, dan di hari ketiga, di malam hari, mulai terlihat sesuatu yang aneh. Mereka ini selesai kerja sekitar jam 6. Tiba-tiba si Daewoo ini keluar kantor sambil kayak ngeliat-liat sekitar dan cepet-cepet lari untuk pergi ke suatu tempat. Dan nggak lama setelah itu, si Sarah ini juga turun dari kantor dan berusaha mencari Daewoo pergi kemana. Aneh ya, atau kayak kesannya kejar-kejaran. Dan karena ini agak aneh, detektif swasta pun akhirnya mencari yang satu ngikutin Daewoo, yang satu ngikutin Sarah. Daewoo yang tadi terkesan kayak sembunyi-sembunyi ternyata pergi ke sebuah bar. Di situ dia makan ayam goreng sama bir gitu. Sedangkan Sarah, dia ini keluar dari kantor terkesan nyariin Daewoo, dan setelah itu dia itu benar-benar pergi berjalan ke gang-gang yang ada tempat minumnya. Dan di situ dia nyari Daewoo, dan kalau dia nemu Daewoo minum di mana, Daewoo diajak pulang ke rumahnya, maksudnya ke rumah mereka. Dan setelah itu mereka pulang seperti biasanya. Memang mereka tidak melakukan suatu hal yang aneh, tapi ngapain si Sarah ini pergi nyariin Daewoo dan diajak pulang ke rumah? Kan bisa dia pulang ke rumah sendiri dan Daewoo pulang sendiri ya toh. Dan berjalannya waktu, kebetulan Daewoo sama Sarah ada kerja di luar kota. Sehingga mereka ini pergi ke tempat penginapan. Detektif swastanya juga ikut masuk ke lobi dan mendengarkan apa yang disampaikan sama pihak lobinya gitu. Betul dengan Bapak Daewoo, ini kita lihat pesanannya ada 2 kamar ya. Betul ya? Ya, ini 1 kamar. Nah, kamar satunya lagi ini. Nah, mereka ternyata tidak tidur bersama dan tinggal di 2 kamar yang berbeda. Tapi di malam hari, tiba-tiba Daewoo keluar dari kamar hotelnya. Dia berjalan ke arah kamarnya Sarah dan kayak nguping gitu, ada suara nggak? Dan setelah dia ngecek, tidak ada suara. Lagi-lagi Daewoo ini keluar dan pergi mencari tempat minum. Nah, seperti itu. Dan setelah diikuti selama 2 mingguan, detektif swasta cuman menyaksikan hal-hal yang sama. Ya seperti itu, mereka nggak pernah nginep, mereka nggak pernah ciuman, pegangan tangan, itu sama sekali tidak pernah terjadi. Tapi sempat ada satu kejadian di rumah, yaitu suatu hari si Soyeon ini pulang agak lebih awal ke rumah dan mendapatkan ataupun ngelihat suaminya yang lagi tiduran bareng sama si Sarah di sofa. Melihat itu tentunya Soyeon langsung teriak, si suami juga bangun, temennya juga bangun, dan mereka sama-sama kayak kaget. Loh, kok aku tidur sama kamu? Nah, si suami bilang kalau dia itu agak mabuk dan ngira kalau yang tidur di sofa itu adalah istrinya. Karena kebetulan mereka ini beneran punya baju yang sama. Jadi memang nggak ada bukti jelasnya, tapi agak mencurigakan. Hal ini terus-menerus berlanjut gitu. Nah, karena ini aneh, detektif swasta juga tidak mendapatkan satu bukti yang konkret. Akhirnya, Soyeon dan detektif swasta ini mulai rapat lagi. Ini gimana ya? Saya bingung, tapi kita nggak ada bukti jelas kenapa mereka berdua ini terkesan sangat mencurigakan. Nah, detektif swastanya bilang kayak gini. Ibu Soyeon, saya juga sedikit curiga kenapa mereka berdua ini sering gerak bersama, tapi mereka nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Coba saya cari tahu lebih lanjut lagi dari pattern yang udah kita temukan. Siapa tahu ada informasi lain yang bisa saya temukan. Setelah itu, Soyeon juga pulang ke rumah dan detektif swasta mulai mencari tahu berdasarkan pattern yang sudah mereka dapatkan. Dan 1 minggu setelah itu, detektif swasta menghubungi Ibu Soyeon untuk datang ke kantor detektif swasta. Nah, ini informasi yang mulai mengejutkan. Seketika Ibu Soyeon datang, disuruh duduk, dan detektif swastanya bilang seperti ini. Ibu, kita ada satu informasi yang mungkin sangat mengagetkan buat Ibu, dan kami tahu Ibu sedang hamil saat ini, jadi mohon siapkan hati sebelum mendengar apa yang akan kami sampaikan. Detektif swasta menunjukkan foto-foto bar yang dikunjungi oleh suaminya, dan setelah itu detektif swasta bilang seperti ini. Ibu, awalnya waktu kita mengikuti gerak-gerik suami ibu, saya cuma mengira dia itu suka minum ataupun suka pergi ke bar-bar, Bu. Tapi setelah saya cari tahu, tempat minum yang dikunjungi oleh suami ibu merupakan tempat minum untuk orang-orang gay.
kami mencurigai suami ibu adalah seorang gay. Nah, setelah dilihat beneran di bar itu isinya cowok semua dan tidak ada cewek. Dan di saat suaminya pergi ke sana, si Sarah ini selalu pergi menjemput dan mengajak si Deho ini untuk pulang kembali ke rumah. Sehingga kalau berdasarkan analisa detektif swasta, terkesan suaminya ini gay, sedangkan temennya si Sarah ini kayak berusaha menghentikan percobaan si Deho untuk selingkuh dengan cowok lain gitu. Setelah tahu ini, Soyeon memutuskan untuk pulang ke rumah dan langsung ngomong blak-blakan kepada dua orang ini. Karena terkesan hingga saat ini Sarah dan Deho itu ngira kalau Soyeon tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Nah, dia pulang ke rumah, nyuruh suaminya duduk, nyuruh Sarah untuk duduk. Kalian berdua ini apa-apaan sih? Deho, kamu ngapain sih pergi ke tempat kayak gini? Wah, ditunjukkan foto-foto Deho yang pergi ke tempat bar khusus orang-orang gay. Di situ suaminya agak bingung, terus dia bilang, emang kenapa? Ini kan cuman bar. Soyeon bilang, kamu masih bohong ya? Ini bar khusus orang-orang gay kan? Kamu gay? Ditanyain gitu. Di situ Deho memberikan jawaban seperti ini. Mending ya, atau daripada aku selingkuh sama cewek, kan itu cuma sama cowok-cowok. Lah salahnya apa? Ya yang jujur. Aku ngira aku itu udah nggak suka lagi sama cowok sejak aku pacaran sama kamu dan bahkan setelah aku nikah sama kamu. Tapi setelah kamu bilang punya anak, nggak tahu kenapa, aku jadi kangen sama cowok-cowok lagi. Setelah mendengar itu, Soyeon tanya ke temennya Sarah. Sarah, kamu udah tahu dari dulu atau gimana? Apa sih yang terjadi? Di situ Sarah bilang seperti ini. Sorry Yeon, aku nggak pernah bilang ke kamu. Tapi aku pun sebenarnya baru tahu kalau dia ini gay setelah kayak 1 minggu setelah kamu ngabarin kalau kamu hamil. Waktu itu aku lagi di kantor, kebetulan HP-nya suami kamu itu ada kayak notifikasi. Aku lihat ternyata itu aplikasi matching yang kayak Tinder gitu, tapi yang khusus gay. Nah, ngeliat itu aku kaget dan mulai saat itu aku tahu kalau suami kamu itu selingkuh sama cowok lain. Makanya aku sorry banget, tapi mulai waktu itu aku mutusin untuk tinggal di rumah kamu, untuk jagain kamu. Sorry banget Hyun, aku nggak bilang ke kamu. Jujur aku nggak tega bilang ini ke kamu, tahu kamu lagi hamil. Aku nggak mau anak kamu ada apa-apa. Di sini Soyeon menjadi sangat marah kepada suaminya dan juga merasa sedikit dikhianati oleh temennya karena kalau temennya tahu kan harusnya diberitahu lebih awal ya toh. Nah, dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba Deho ini mulai agak marah gitu mukanya dan memandang ke arah Sarah. Setelah itu dia nengok lagi ke arah Soyeon. Soyeon, toh udah kayak gini, kayaknya nggak bisa mati sendiri aku Hyun. Kamu tahu tak rahasia tentang temanmu ini? Sarah ditunjuk. Soyeon bingung, Sarah juga bingung. Loh, dia ngomong apa? Soyeon, teman kamu Sarah ini, dia ini suka kamu. Soyeon juga bingung, Sarah juga bingung. Hah? Maksud kamu apa? Kamu lupa? Waktu kita baru pindah ke rumah ini, kita sempat ngundang Sarah untuk ke rumah kita ya toh? Housewarming, kita minum. Waktu itu aku agak mabuk dan aku tiduran di lantai. Nah, pas aku agak bangun, aku melek. Kamu juga udah tidur yang, cuman Sarah yang belum tidur. Nah, karena aku bangun tapi Sarah nggak nyadar, ya aku pun capek. Aku coba ngeliat Sarah ini ngapain. Aku kaget yang Sarah melihat kamu, cara dia natap kamu itu kayak dia ngelihat seseorang yang dia cintai gitu. Udah gitu, dia nyium bibir kamu waktu kamu tidur yang. Temen kamu ini, lesbian yang. Kamu perlu tahu itu. Ini bukan temen kamu. Dia ini juga pengennya sama kamu. Nah, setelah mendengar ini, si Soyeon jadi bingung banget loh. Talah yang katanya suami ternyata gay, yang katanya temen ternyata lesbian dan bahkan pernah nyium aku ternyata. Nah, di situ Sarah langsung membuka suara, dia bilang, iya betul, aku emang dari dulu berpura-pura sebagai teman di depan kamu, tapi aku suka kamu. Dan itu yang bikin aku kenapa aku pengen melindungi kamu dari cowok-cowok seperti ini. Aku nggak bisa ngasih kamu anak, tapi aku nggak mau kamu disakiti sama orang-orang kayak gini. Apalagi kalau misalnya kamu gugur gara-gara cowok ini. Nah, kejadiannya seperti ini, tapi di Korea secara hukum, kalau misalnya pasutri mau suami atau istri pasangan kita itu melakukan sebuah tindakan yang lumayan fatal terhadap hubungan, contohnya kayak gini, dia selingkuh dengan cowok lain, ini bisa diterima sebagai alasan untuk cerai. Dan setelah itu Soyeon akhirnya cerai dengan suaminya dan tinggal sendiri, nggak sendiri, bersama dengan anaknya menjadi single mom. Dan setelah itu nggak ada lagi updatean bagaimana Deho kayak apa ataupun Sarah seperti apa. Tapi ini kejadian nyata yang pernah terjadi. Yang dikira musuh ternyata musuh di dalam selimut. Yang satu dikira teman di dalam selimut, malah mencari teman lain di dalam selimut ternyata. Oke, Pol, makasih udah nonton video kali ini. Aku ngerti cerita kali ini terkesan khayal banget. Aku pun dengarkan kayak mana mungkin ini terjadi. Tapi kenyataannya ada kejadian kayak gini. Oke, Pol, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.